Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutiara Muzami akan menjelaskan mengenai sejarah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur. Organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi diusulkan pada seminar Forum Komunikasi Pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi se-Jawa yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 29 hingga 30 September tahun 1999 dan pada Musyawarah Nasional tanggal 10 hingga 12 Oktober tahun 2000 di Ciawi, Bogor, di mana para kepala perpustakaan perguruan tinggi negeri maupun swasta sepakat membentuk organisasi sebagai wadah di mana dapat menjalin kerjasama untuk meningkatkan perannya dalam menunjang tridharma perguruan tinggi. Sebagai tindak lanjut pembentukan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia atau yang disingkat dengan FPPTI ini di tingkat pusat, maka dibentuklah FPPTI tingkat provinsi. Salah satunya yaitu FPPTI Jawa Timur pada tanggal 9 Desember tahun 2009. Dan pada tanggal 19 hingga 20 Oktober tahun 2010, untuk pertama kalinya diselenggarakan musyawarah daerah sebagai forum pemilihan ketua umum periode 2010 hingga 2013. Sekian dari saya, terima kasih. Yaitu tujuan dari Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur, di mana tujuan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur yang pertama yaitu meningkatkan peran dan status perpustakaan perguruan tinggi dalam menunjang tridharma perguruan tinggi. Yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama antara perpustakaan perguruan tinggi Jawa Timur dan dengan perpustakaan perguruan tinggi lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan perguruan tinggi Jawa Timur. Yang keempat yaitu meningkatkan profesi dan fungsional pustakawan perpustakaan perguruan tinggi Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu kerjasama Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur, di mana Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur ini melakukan kerjasama yang pertama untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan kerjasama antara Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur dengan Malaysian University Libraries and National Library Network. Yang kedua yaitu melakukan kerjasama dengan toko buku Togamas dan Sagung Seto untuk membuat kartu super yang merupakan kartu yang digunakan untuk mengakses layanan seluruh perpustakaan yang tergabung dalam Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pada awalnya pendirian FPPTI Jawa Timur memiliki anggota berjumlah 34 perguruan tinggi. Kini anggota FPPTI Jawa Timur berjumlah 243 anggota, yang diantaranya 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, yang kedua Universitas PGRI Madiun, yang ketiga Universitas Airlangga, yang keempat Universitas Brawijaya, yang kelima Universitas Surabaya, yang keenam Institut Teknologi Nasional atau ITN Malang, dan yang ketujuh UPN Veteran Jawa Timur. Bentuk kerjasama FPPTI Jawa Timur. 1. Pelayanan informasi silang layan yang koleksi antara perpustakaan anggota FPPTI Jawa Timur. Yang kedua, kunjungan perpustakaan sesuai aturan perpustakaan yang dikunjungi. Yang ketiga, pengembangan kompetensi pustakawan anggota melalui pelatihan dan seminar dengan narasumber maupun instruktur dari anggota. Pengurus FPPTI Jawa Timur, pelindung Ketua FPPTI Pusat,
penasehat atau pengarah Welmin S. Erningsi dari Universitas Brawijaya, yang kedua Koko Sri Mulyo dari Universitas Airlangga, yang ketiga Munawaroh dari STIE Perbanas, ketua ada Amirul Ulum dari Universitas Surabaya, wakil ketua Arif Yuni Ismanto dari Universitas Muhammadiyah Malang, Sekretaris 1 adalah Si dari Universitas Surabaya, Sekretaris 2 ada Melati Purba Bestari dari Universitas Muhammadiyah Malang. Bendahara 1 Desi Kumalawati dari Universitas Dinamika. Bendahara 2 ada Ani Sistarina dari Universitas Airlangga. Sekretaris FPPTI Jawa Timur ada di Perpustakaan Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Tenggilis, Surabaya, Jawa Timur. Kelebihan dan kekurangan FPPTI Jawa Timur. Kelebihan dari FPPTI Jawa Timur adanya kartu super yang merupakan kartu yang digunakan untuk mengakses layanan seluruh perpustakaan yang tergabung dalam FPPTI Jawa Timur. Kekurangan dari FPPTI Jawa Timur ini berada pada permasalahan internal masing-masing perguruan tinggi yang dapat berdampak pada FPPTI Jawa Timur, terutama dalam hal pengakuan dan legalitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai JLA atau Jogja Library for All. JLA merupakan jaringan berbagi perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyediakan akses informasi koleksi perpustakaan secara online bagi masyarakat. Yang pertama mengenai layanan yang disediakan oleh Jogja Library for All atau JLA. Ada 4 layanan utama yang diberikan oleh JLA. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang perpustakaan-perpustakaan yang ada di Yogyakarta dan juga layanan serta fasilitas yang disediakan oleh masing-masing perpustakaan di Yogyakarta tersebut. Yang kedua yaitu mengintegrasikan katalog koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan-perpustakaan yang ada di Jogja. Yang ketiga yaitu memberikan potongan biaya kepada perpustakaan-perpustakaan yang tergabung di JLA sebesar 40%. Yang keempat yaitu mulai dari tahun 2018 JLA mulai untuk mengimplementasikan layanan silang pinjam antara perpustakaan-perpustakaan yang tergabung di dalam JLA. Selanjutnya yaitu mengenai peraturan dan tata tertib anggota JLA. Yang pertama, menunjukkan kartu anggota JLA sebagai tanda masuk setiap kali memanfaatkan fasilitas perpustakaan anggota JLA. Yang kedua, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di perpustakaan anggota JLA. Yang ketiga, keanggotaan JLA dicabut apabila melanggar peraturan sebanyak 3 kali di perpustakaan anggota JLA. Selanjutnya yaitu mengenai kewajiban anggota. Yang pertama, menaati peraturan yang diberlakukan perpustakaan unit. Yang kedua yaitu menunjukkan kartu anggota sebagai tanda masuk setiap kali memanfaatkan fasilitas perpustakaan unit. Selanjutnya yaitu mengenai anggota JLA. Saat ini terdapat lebih dari 35 instansi yang tergabung menjadi anggota JLA. Di antaranya yaitu Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta, LPP Yogyakarta, Balai Arkeologi Yogyakarta, KAPD Kota Yogyakarta, Amikom Research Center, dan banyak lagi perpustakaan yang tergabung menjadi anggota JLA. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan JLA. Yang pertama, JLA memiliki koleksi buku lebih dari 1 juta. Yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai perpustakaan, layanan, dan fasilitas yang lengkap dan jelas. Yang ketiga yaitu update data buku secara periodik. Dan yang terakhir mengenai kekurangan JLA.
Yang pertama yaitu belum seluruh perpustakaan atau instansi di Yogyakarta yang bekerja sama atau bergabung dengan JLA. Yang kedua yaitu kurang update dalam menginformasikan berita atau kegiatan yang dilakukan oleh JLA. American Association Library didirikan pada tanggal 6 Oktober tahun 1876 di Centennial Exposition yang sekarang bernama Chicago. Pada saat itu dihadiri oleh 103 pustakawan, 90 pria dan 13 wanita, dan ditandatangani langsung oleh 103 pustakawan tersebut. Dan pada saat itu disepakati lahirnya ALA. Anggota ALA terbuka untuk pribadi, umum, organisasi maupun perusahaan. Anggota ALA terdiri dari yang pertama anggota pribadi termasuk anggota internasional, pelajar, dan staf pendukung. Yang kedua anggota meja bundar, anggota divisi, anggota organisasi, anggota perusahaan, dan keanggotaan organisasi terkait. ALA adalah rumah bagi 8 divisi keanggotaan. Masing-masing divisi mempunyai spesialisasi tipe-tipe perpustakaan atau tipe fungsi-fungsi. Divisi ALA menerbitkan jurnal, buku, buletin, dan materi lainnya, memberikan pendidikan berkelanjutan di berbagai tempat dan format, memelihara jaringan afiliasi, kolaboratif, cabang, dan lainnya, memberikan penghargaan dan beasiswa. Kelebihan dan kekurangan ALA. Kelebihan ALA merupakan organisasi perpustakaan tertua di dunia, sehingga ia sudah sangat lama mempromosikan perpustakaan sehingga dikenal oleh banyak masyarakat. Lalu, ALA juga menerbitkan jurnal, buku, buletin, dan materi lainnya. ALA juga mempunyai beberapa program terbaru seperti konten unggulan yang menerbitkan berita terbaru tentang perpustakaan di dunia. Kekurangan ALA menurut saya adalah ALA tidak mempunyai kantor cabang pusat di setiap negara keanggotaan. Jenis kerjasama ALA adalah yang pertama pekerjaan unggulan, yang kedua organisasi afiliasi, yang ketiga grup terkait, yang keempat cabang dengan anggota 50 negara bagian, yang kelima asosiasi profesional ALA, Freedom to Read Foundation, dana kemanusiaan merit, dan perpustakaan suster. Kebijakan kerjasama ALA. Yang pertama adalah persyaratan keanggotaan BAP dan organisasi. Keuntungannya adalah menjadi langganan di perpustakaan Amerika. Yang kedua, keanggotaan kehormatan ALA. Setiap anggota pribadi kecuali Dewan Eksekutif ALA dapat mempertimbangkan calon anggota kehormatan ALA. Yang ketiga, iuran keanggotaan. Setiap anggota iuran keanggotaan direkomendasikan oleh Dewan Eksekutif ALA. Yang terakhir adalah keanggotaan. Setiap anggota di ALA akan dipertimbangkan atau ditangguhkan oleh Dewan Eksekutif ALA. Pengurus ALA adalah komite. Komite dibuat oleh Dewan Eksekutif, Dewan, dan Presiden. Presiden ditunjuk sebagai komite asosiasi dan komite dewan. Alamat ALA. ALA terletak di Chicago, Amerika Serikat. Di website resmi ALA sudah banyak terdapat alamat dari pengiriman surat, faksimil, email, telepon bebas pulsa, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang organisasi KONSAL atau Congress of Southeast Asian Librarians. Yang pertama yaitu sejarah KONSAL. KONSAL dibentuk pada tahun 1970 sebagai tanggapan terhadap rasa identitas regional yang berkembang, terutama dipupuk oleh pembentukan ASEAN. KONSAL adalah organisasi yang longgar dan fleksibel yang menyediakan forum untuk kontak dan pertukaran profesional. Ini mengadakan konferensi umum setiap 3 tahun sekali, diselenggarakan secara bergilir di masing-masing negara anggota, khususnya negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Dalam setiap kongres yang diadakan di masing-masing negara anggota, biasanya yang menjadi tuan rumah atau panitia adalah Perpustakaan Nasional dan Ikatan Asosiasi Profesi Perpustakaan yang ada di masing-masing negara anggota. Di masing-masing negara anggota tersebut secara bergantian dan mempromosikan kerjasama dalam bidang kepustakawanan, bibliografi, dokumentasi, dan kegiatan terkait di wilayah tersebut.
Pada saat ini, Konsal sudah beranggotakan khususnya di negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kerjasama Konsal. Ruang lingkup kerjasama Konsal yaitu mengadakan tukar pengalaman dan tukar pikiran dalam mengembangkan pengetahuan tentang perpustakaan dan profesi pustakawan, serta mengantisipasi perkembangan dunia, perpustakaan, dan kepustakawanan di masa depan. Profesionalisme pustakawan tercermin pada kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pelaksanaan pekerjaan di bidang kepustakawanan, serta kegiatan terkait lainnya secara mandiri, dan kualitas hasil pekerjaan inilah yang akan menentukan profesionalisme mereka. Selanjutnya ialah kelebihan Konsal. Kelebihan Konsal adalah sebagai wadah pertemuan pustakawan se-Asia Tenggara karena telah muncul adanya kebutuhan bersama dari pustakawan-pustakawan se-Asia Tenggara dalam hal perlunya melakukan kerjasama regional di dalam mengembangkan dunia perpustakaan dan kepustakawanan di antara negara-negara anggota. Dalam kongres ini, masing-masing negara peserta mengirimkan delegasinya, biasanya adalah kepala perpustakaan, ikatan atau asosiasi pustakawan, dan wakil kepustakawan dari berbagai jenis perpustakaan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah kepustakawanan yang ada sesuai dengan tema dari kongres pada saat itu. Selanjutnya ialah kekurangan Konsal. Kekurangan Konsal adalah masih belum terlihat peran Konsal secara maksimal, misalnya dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas kepustakawanan di Asia Tenggara. Terlebih lagi peran Konsal pada masyarakat di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Salah satu hal yang dapat dijadikan catatan bahwa Konsal belum berperan secara maksimal dalam meningkatkan profesionalisme pustakawan di Asia Tenggara, misalnya seperti Konsal sebagai kegiatan pertemuan akbar pustakawan se-Asia Tenggara belum tersentuh oleh pustakawan-pustakawan di lapisan bawah. Selama ini, Konsal lebih banyak dihadiri oleh kaum elit pustakawan yang notabene-nya adalah para pejabat-pejabat pustakawan ataupun kepala-kepala perpustakaan yang terkadang bukan pustakawan. Akibatnya seringkali kegiatan kongres yang diadakan setiap 3 tahun sekali banyak tidak diketahui oleh pustakawan-pustakawan di lapisan bawah. Selanjutnya ialah proyek atau kebijakan kerjasama Konsal. Yang pertama yaitu berbagi sumber dan deposit hukum, yang kedua hak cipta, yang ketiga preservasi dan konservasi, yang keempat translation materials, yang kelima pelatihan, yang keenam Konsal web, yang ketujuh pengaduan hak cipta, dan terakhir kepengurusan Konsal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ATPUSI atau Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu sejarah ATPUSI. Merupakan wadah organisasi bagi para tenaga perpustakaan sekolah yang dibentuk untuk meningkatkan fungsi dan peran pustakawan sekolah dalam pengelolaan perpustakaan di sekolahnya. ATPUSI lahir pada tanggal 28 Mei 2009 di Jakarta dalam sebuah kegiatan kepustakawanan sekolah yang dihadiri oleh 137 tenaga kerja perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia yang terdiri dari perwakilan tenaga perpustakaan sekolah dari masing-masing provinsi, Ikatan Perpustakaan Indonesia atau IPI, serta peserta tamu dari International Federation of Library Association atau IFLA dan International Association of School Librarianship atau IASL. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari dengan mengambil lokasi di Jakarta, Perpustakaan Sekolah Santa Ursula, dan Perpustakaan Nasional. Pembentukan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia atau ATPUSI merupakan agenda utama dalam kegiatan ini. Maka pada tanggal 28 Mei 2009, para peserta mendeklarasi ATPUSI sebagai wadah bagi para tenaga perpustakaan sekolah Indonesia. ATPUSI memiliki kedudukan yang setara dengan organisasi-organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan Indonesia seperti PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, AKSI, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, dan ATASI, Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan
Adpusi. Adapun tujuan didirikannya Adpusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme tenaga perpustakaan sekolah. Yang kedua, mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Yang ketiga, mengabadikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian tenaga perpustakaan sekolah untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pasal 8, Adpusi melakukan sebagai berikut, yaitu membina forum komunikasi antar tenaga perpustakaan sekolah dan atau kelembagaan perpustakaan, dokumentasi atau informasi. Yang kedua, mengadakan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah, khususnya di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Yang ketiga, mengusahakan keikutsertaan Adpusi dalam melaksanakan program pemerintah dan pembangunan nasional di bidang perpustakaan sekolah, dokumentasi, dan informasi. Yang keempat, yaitu mendukung program advokasi bagi tenaga perpustakaan sekolah. Yang ketiga, yaitu ruang lingkup kerjasama Adpusi. Ruang lingkup kerjasama Adpusi meliputi kerjasama dalam kegiatan pendidikan seperti narasumber kuliah tamu, studi banding, observasi, seminar, workshop, dan lokakarya dalam pelatihan. Yang kedua, kerjasama dalam kegiatan penelitian bersama antar kedua belah pihak. Yang ketiga, kerjasama dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Yang keempat, kerjasama dalam membentuk kemudahan akses bagi sivitas akademik untuk melakukan praktek kerja lapangan di perpustakaan yang telah menjadi anggota dari Adpusi. Yaitu keanggotaan Adpusi. Keanggotaan Adpusi secara umum memiliki aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam ADART. Yang pertama, dalam anggaran rumah tangga bab 4 keanggotaan pasal 5 tentang penerimaan anggota disebutkan. Yang pertama, calon anggota mengisi formulir keanggotaan yang diterbitkan oleh pengurus pusat Adpusi. Yang kedua, calon anggota memenuhi persyaratan administrasi. Yang ketiga, apabila memenuhi persyaratan ayat 1 dan ayat 2, maka kepada calon anggota tersebut diberikan kartu anggota. Dalam pemilihan keanggotaan Adpusi terdiri dari syarat menjadi anggota Adpusi, yang kedua tata cara pendaftaran, yang ketiga hak dan kewajiban anggota, dan yang keempat pemberhentian anggota. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban anggota serta pemberhentian anggota. Hak dan kewajiban anggota yang pertama yaitu hak anggota, yang kedua mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi sepanjang menyangkut masalah profesi, yang ketiga menyampaikan pendapat secara tertulis ataupun lisan untuk perbaikan organisasi, yang keempat mendapatkan penjelasan secara lisan ataupun tertulis dengan program kerja organisasi melalui pengurus, yang kelima kewajiban anggota, yang keenam berpartisipasi aktif baik dalam bentuk materi, konsep, maupun tenaga demi pengembangan organisasi Adpusi. Yang ketujuh, menjaga nama baik dan membela kepentingan organisasi. Yang kedelapan, memelihara sarana dan prasarana organisasi. Yang selanjutnya yaitu pemberhentian anggota. Pemberhentian anggota karena perbuatan yang merugikan organisasi tenaga perpustakaan sekolah Indonesia yang telah dinyatakan dengan keputusan pengurus pusat. Setelah menerima masukan dari pengurus daerah dan mendapatkan pertimbangan, pemberhentian sebagaimana dimaksud yaitu dalam ayat 1 yang bersangkutan berhak diberitahu dan diberi kesempatan untuk membela diri. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Adpusi. Yang pertama, kelebihannya yang pertama yaitu meningkatkan profesionalisme tenaga perpustakawan di sekolah. Yang kedua, bisa menjadi wadah sebagai sharing ilmu tentang dunia perpustakaan untuk pustakawan sekolah. Yang ketiga, menjalankan program pemerintah dalam pembangunan sosial nasional di bidang perpustakaan sekolah. Yang kedua, kerugian dari Adpusi yaitu kecilnya ruang lingkup yang mengikuti Adpusi karena hanya ditunjukkan kepada pustakawan sekolah dan tidak ditunjukkan untuk para pustakawan umum atau pustakawan perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Arif. Saya Prodi Perpustakaan dan Informasi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri atau disebut juga dengan FKP 2TN. Pertama itu sejarah FKP 2TN. Forum Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri atau disebut juga dengan FKP 2TN adalah sebuah forum kerjasama antara perpustakaan perguruan tinggi negeri di Indonesia
baik yang berada di bawah naungan kementerian atau departemen pemerintahan lain yang memiliki lembaga perguruan tinggi. FKP 2TN ini berdiri tanggal 26 September 1992 yang mulanya beranggotakan 10 perpustakaan perguruan tinggi negeri. Saat ini tercatat sudah 127 perpustakaan dari berbagai perguruan tinggi yang sudah bergabung dalam forum ini. Beberapa anggota perpustakaan perguruan tinggi yang sudah bergabung di dalam FKP 2TN, di antaranya Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Malang, dan Universitas 11 Maret. Lalu selanjutnya, ruang lingkup kerjasama FKP 2TN. Ruang lingkup kerjasama FKP 2TN meliputi pemanfaatan sumber-sumber informasi, pengasahan dan pembinaan kompetisi para pustakawan di lingkungan perguruan tinggi. Lalu ada penyediaan wahana aktualisasi pengembangan eksistensi para pustakawan dan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain penandatanganan MOU dengan Perhimpunan Perpustakaan Perguruan Tinggi Malaysia, seminar internasional, lomba magang, dan penerbitan jurnal, serta program yang paling utama sekali yaitu program Kartu Sakti yang menjadi produk andalan FKP 2TN. Kelebihan dan kekurangan dari FKP 2TN, pertama yaitu kelebihannya, yaitu mempunyai beberapa program seperti konten unggulan yang mempunyai berita terbaru yaitu perpustakaan umum yang menanggapi tentang coronavirus disease 19 atau disebut juga dengan COVID-19. Lalu FKP 2TN juga menerbitkan jurnal, buku, buletin, dan materi lainnya. Lalu selain itu FKP 2TN juga menerbitkan Kartu Sakti sebagai sarana untuk mendukung program research sharing yang diberikan kepada mahasiswa dan dosen yang memerlukan dengan beberapa ketentuan. Sedangkan kekurangan dari FKP 2TN adalah belum terlihatnya perkembangan dari dan peran secara maksimal, misalnya dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pustakawan di Indonesia. Selain itu, FKP 2TN juga tidak mempunyai kantor pusat di setiap daerah kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi. Apabila FKP 2TN mempunyai kantor pusat anggota, informasi yang didapat bisa dibagikan secara lebih cepat dan dalam menyebarkan informasi yang terkait. Lalu proyek dan kerjasama FKP 2TN meliputi komunikasi ilmiah, penguatan jejaring, research sharing, workshop dan seminar nasional, layanan Kartu Sakti, FKP 2TN website, dan One ID FKP 2TN. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.